Syukur walhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman wal Islam, nikmat hidayah taufiknya, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sempurnakan dengan kita hadir majelis ilmu, yang mana fadilah keutamaan menghadiri majelis ilmu sangatlah besar dan tidak asing lagi fadilah, karena sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita. Dan syukur walhamdulillah atas segala nikmat dari Allah, kita bisa mengisi waktu yang begitu berharga, waktu yang singkat tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Waktu yang dikatakan oleh Imam Al-Idrus Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-Kunuz Khairul Kunuz Al-Ihya ma baina al-maghrib wal isya, sebaik simpanan untuk hal akhirat kita nanti, yaitu apa-apa yang kita lakukan di antara waktu maghrib dan isya. Alhamdulillah, di waktu maghrib dan isya seperti ini kita bisa mengisi, kita bisa hadir dalam majlis yang hadir khususnya dan para keluarganya dan keluarga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, doa-doa kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakit-penyakitnya, seperti guru kita Fadlatul Ustadzul Mudi. Beliau gugur pada malam hari ini karena beliau masih dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa mengisi. Begitu juga aslinya yang disebut aslinya juga masih dalam keadaan sakit karena Ustaz Aziz juga banyak kesibukan karena besok selaku ketua panitia ujian di Madin harus mempersiapkan. Juga tadi sudah sempat Caturmudi menghubungi Ustaz Zahri tetapi tidak nyambung, tidak aktif, sehingga karena majlis ini jangan sampai berhenti, mau gak mau tetap kita isi. Semoga dengan kita hadir di majlis ilmu ini, yang sakit khususnya satu mudi guru kita, orang tua kita
semuanya yang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat, dan segala hajat-hajat kita semua dan urusan kita dipermudah oleh Allah, rezeki kita dilimpahkan, diberi kelancaran, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita jadi anak yang saleh, yang salehah, lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai ajal kita tiba, sehingga kita semua tatkala ajal kita tiba Allah Subhanahu wa taala menyambut nyawa kita dalam keadaan diri kita membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Sesuai dari pesan dari Fadlatul Ustaz Al-Mufti, seperti biasanya setiap di pekan terakhir dari bulan Syawal beliau membahas tentang Rabu Kasar atau Rabu Kasar. Meskipun hal itu sudah mungkin tidak asing, tetapi ini sebagai pengingat. Oleh karenanya di sini akan kita bacakan sebuah fadilah atau fadilah yang berkaitan tentang akhir al-bi'at min Safar dari kitab Nailul Ghafar, yaitu Nailul Ghafar fi akhir al-bi'at min Safar, karangan atau jama' wa tertib Al-Habib Husain bin Abdullah bin Abi Bakar. Semoga kita semua dengan membaca kitab ini kita semua mendapatkan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari an Sayyidina Ibni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhiru al-bi'a fi syahri yaum al-nahs mustamar. Itu di Rabu terakhir dari merupakan hari yang sangat mengerikan yang terus-terusan. Karena apa? Karena juga ada sebuah hadis nanti di akhir akan dijelaskan, sebagaimana kemarin setelah sholat Jumat guru kita jadi juga sudah menjelaskan bahwasanya di Rabu terakhir dari bulan Syawal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320.000 macam-macam bala dan musibah yang akan disebarkan selama setahun ke depan. Jadi kalau diumpamakan itu sesuatu yang diturunkan dari atas, mungkin dari bumi atau dari apa, kemudian semua itu akan sebanyak 320.000 dan akan berpencar selama setahun, yaitu berupa musibah dan bala. Oleh karenanya dikatakan Yaumun Nahs Mustaqim, hari yang mengerikan yang terus-terusan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ini akan diberikan selama setahun ke depan. Tetapi hendaknya kita dengan mengetahui seperti ini bukan menjadikan kita takut
takut sakar dhewe sehingga salah dalam memaknai. Hendaknya kita justru semakin dekat kepada Allah, kita minta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selama setahun ke depan kita semua dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana, wabah dan penyakit. Termasuk penyakit yang lagi viral, penyakit yang lagi fenomenal, penyakit yang sudah hampir 2 tahun ini ngetren, yaitu penyakit corona ataupun penyakit-penyakit yang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Semoga kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat, kita semua dijaga oleh Allah, dijauhkan dari musibah dan bencana. Amin. Amin. Qala Syekh Al-Manawi wal yawm lughatan ibaratun amma baina tuli syamsi wa ghurubiha min as-sama. Hari secara bahasa al-yawm menurut segi bahasa itu artinya suatu ibarat, yaitu waktu antara mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya wasya'an, dan menurut syariat ma baina qulu'il fajri at-tani wal. Tapi kalau menurut syariat masuk kategori hari itu dimulai dari kapan? Bukan dari terbitnya matahari, tetapi dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu masuk waktu sholat subuh, itu mulai hari namanya. Tapi kalau orang Indonesia hari sudah mengatakan sudah hari kalau sudah di atas jam 12 malam itu sudah hari, naik di dini hari. Tapi ini mengatakan hari dalam syariat Islam yaitu mulai terbitnya fajar yang kedua, itu waktu sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Waqtalafu fi mana hadzal hadis. Para ulama bersilih pendapat, berbeda pendapat untuk memaknai dalam mengkaji hari apa yang dimaksud dengan hari yaum, hari terakhir, Rabu terakhir yang mengerikan tersebut. Qala fil bahr laisa qawluhu fil hadis nahsun ala jihadil qiyam. Wa kaifa yuridu dhalika wal yawm illa kullu lillah. Wa qad jaa fi tafsir ba'dhi al-ayyam ala ba'dhi akhbar wa huwa min al-fa'l alladhi kana yuhibbu wa ma ta'a fayukriha wa laysa min ad-din bal min fi'l al-jahiliyah wa qawluha innahu yaqulu yaumul arbi'a. Dalam kitab Bahar bukan yang dimaksud hadis dalam lafaz hadis nahs itu adalah hari yang mengerikan, yang mana bencana, wabah dan lain sebagainya, sehingga kita takut hari yang Rabu terakhir jadi akan turun musibah, akan turun bencana dan lain sebagainya. Bukan seperti itu dalam kitab Al-Bahar. Kenapa? Karena hari, semua hari itu hari baik. Karena semua hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan beda. Semuanya baik. Makanya sebagian orang yang bukan ahli itu selalu melakukan segala aktivitas itu menganggap dimulai kapanpun baik. Tapi ada sebagian orang melakukan segala sesuatu itu harus ada hitungannya. Mau bikin rumah dihitung harinya apa, tanggalnya berapa. Mau bepergian, hari
Cuma kita pun juga nggak boleh meremehkan dan nggak boleh juga kita terlalu meremehkan juga berat. Tapi kita pun juga harus berhati-hati. Kalau seandainya pas kesempatan itu aja kurang baik, ya lebih baik kita cari solusi yang lain. Jangan menentang. Itu kita, dan jangan kita jadikan ini patokan. Kalau kita pakai patokan kita pun syirik. Tetapi kita jadikan sebuah wujud ikhtiar kita, usaha kita untuk meraih kebaikan. Jadi nggak boleh kita terlalu melawan. Seperti ya mungkin bisa dibilang kayak corona ada pada ada. Seperti itu. Ya kita harus mawas diri. Kita berusaha dengan cara kita menjaga wudu, dengan kita menjaga kebersihan. Dan nggak bolehlah lebay. Di dalam kitab Bahar dijelaskan hampir seperti itu. Itu semua hari itu bukan dikatakan kalian jadi memang menakutkan. Waktunya kita usul batul ayat ala ba'dil akhbar ya memang ada sebagian hadis yang menjelaskan keutamaan hari-hari tertentu seperti keutamaan hari Jumat, kemudian keutamaan hari Rabu pun juga mempunyai keutamaan. Hari Ahad juga mempunyai keutamaan, hari Senin juga mempunyai keutamaan. Di sebagian hadis Rasulullah menjelaskan keutamaan hari. Seperti dalam sebuah hadis, "Ma'u ya bi'alna illa badan." Tidak ada sebuah perkara yang dimulai dari hari Rabu kecuali nanti hasilnya akan sempurna. Makanya biasanya orang kalau mau memondokkan anaknya biasanya tidak langsung asal mondok. Jadi pakai hadis ini, pakai dalil ini, itu dimulai memondokkan berangkat pondok hari Rabu. Kalau orang Madura kalau nggak Rabu Ahad, ini seperti itu. Mulai Ahad, saya nggak tahu. Cuma rata-rata guru setiap mau melakukan awal belajar, misalnya kalau habis liburan, maka masuk atau mulai belajar tersebut dimulai malam Ahad atau hari Ahad atau hari Rabu atau malam. Karena Allah menamakan ini dia bilang. Begitu juga dengan keutamaan hari-hari yang lain. Wa minha juga diantaranya juga annahu yajuzu qawlu dzikrul arbi'a nahsun ala tawalli tahwif wa tahdid. Ini sebagian makna yang memaknai menyebutkan nahas itu karena untuk tujuannya untuk memberi peringatan, untuk hati-hati, bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Rasulullah tak mungkin menakut-nakuti umatnya, tetapi memberi peringatan, warning, peringatan agar umatnya untuk berhati-hati dan jangan meremehkan. Itu ala tariqit tahwif wa tahdhir. Ay ihdaru dzalikal yawm lima nazala fihi minal adab wa kana fihi minal halak. Wajadidu lillahi taubatan khaufan an yahaq fihi buksun kama waqa'a liman qabla. Sehingga ulama yang memaknai nahsun di sini adalah sebuah peringatan dari Rasulullah untuk umatnya. Maka maknanya seperti ini. Ihdaru dzalika, hati-hati di Rebo terakhir di bulan Safar, kalau Rebo kasar tadi. Lima nazala bihim minal adab,
dari apa-apa yang akan turun dari musibah, azab, bencana, penyakit. Wa kana fihi minal wajad billahi. Maka sama seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sehingga kita takut kalau kekal, tetapi hendaknya kita justru memperbarui taubat kita kepada Allah. Kita justru bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa dan maksiat yang sudah kita, dan kita berdoa kepada Allah untuk diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, bencana, wabah, penyakit dan sebagainya. Taufan ay yulhiqahum fihi bu'sun kama waqa'a. Apa yang sudah diperingatkan tadi beneran jatuh, beneran, sehingga terjadi seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu sudah diperingatin, ngeyel. Umat seperti itu, kalau kita dengar ceritanya seperti itu, dia sudah diberi nasihat oleh para anbiya dan mursalin sebelum Nabi Muhammad, tapi mereka suruh jangan melakukan ini, jangan ini, tapi mereka ngeremehin, bahkan melanggar. Akhirnya benar-benar apa yang diturunkan Allah dari Adam. Maka yang terjadi, karena kita takut itu merupakan adanya, kita justru bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, minta dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a mahilatan faza'a ila shalah hatta idza nazala al-matar sar'a wa yaqulu ma yu'minu bihi yakuna fiha adabun kama waqa'a li badil man as-sabiq. Fakana yuhadir ummatahu bi mithli ma qala ulaika hada 'aridun mumtir. Fatahu bi ma qalu qala ta'ala bal huwa mastajabtum bihi rihun fiha 'adabun alim. Masih datang seperti tatkala Rasulullah melihat ketika hujan petir dan lain sebagainya, maka ketika hujan kemudian diiringi petir, diiringi badai dan lain sebagainya, sholat. Nanti ketika kita turun hujan, kan ada doa-doanya, bukan kita malah ngumpet di bawah bantal dan lain sebagainya, tetapi justru mengajak kita di apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu kita justru mengajak kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta diampuni kepada Allah. Kalaupun seandainya itu benar-benar terjadi, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, tidak panjang lebar tentang berhubungan dengan berkenaan dengan Rebo Kasar. Kita langsung kepada apa yang hendaknya kita lakukan pada berjamaah dan doa. Apa saja lupa kita bacakan amalnya yang insyaallah besok kita akan baca, akan kita lakukan. Insyaallah nanti kalau Ustaz Aziz sempat yang di print di copy untuk dibagikan, sehingga bukan hanya mendengar tetapi juga bisa dibaca bareng-bareng. Kalau dibaca
berhati-hati untuk wanita melihat medsos. Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengamalkannya sudah saya yang setiap hari kita baca. Beliau pernah mengatakan innana ma nakhafu ala aulad. Kami tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi kepada anak-anak kami. Illa minal ain, seperti penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain ini ketika ada orang lihat, kalau mungkin kalau di sini mungkin tidak terlalu parah, tapi ada sebagian daerah seperti di Subang atau daerah ini misalkan karena tandus gersang, sehingga ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan, maka kena ain, bahaya penyakit ain tersebut. Jadi beliau mengatakan innana ma nakhafu ala aulad illa jam'in wa min akhir abiyan. Kami tidak takut apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa kepada anak-anak kami, kecuali dari penyakit ain dan berbunuh. Maksudnya apa? Maksudnya beliau sangat hati-hati dengan dua penyakit ini. Itu tentang sehingga kita semua dijauhkan orang yang dengki, orang yang semua yang suka kepada kita dengan lantunan zikir yang sudah disusun oleh para aslafun nasional. Wa min akhir al-ayat, yang kedua adalah apa yang akan turun dari dirbu kasar. Wa qala an sayyidina Imam Muslimuddin Al-Khadramiyah Al-Arif Al-Abar Idrus bin Umar. Habib Idrus bin Umar pernah mengatakan annahu yanbaghi an yuqra'a bi niyatil hifdz wal kifayah. Dan yang kita niat untuk melakukan ini dengan niatan agar diri kita dan keluarga kita dijaga dan diberi lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa daf'ul nawazil anhu, dan mencegah dari apa yang akan turun dari musibah, bencana, wabah, penyakit, wa'an auladi. Begitu juga tentang apa yang akan menimpa kepada anak-anak dan keluarga. Wa man arada hibbahu wa kifayatahu min nafsin wa malin wa ghairi dzalik fil akhirah insyaallah. Di barang siapa yang ingin menjaga dirinya dan keluarganya, hendaknya dan hartanya dari apa yang akan diturunkan oleh Allah di hari Rabu terakhir dari bulan Syawal, hendaknya membaca Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya wa baina yadayya auladi wa ahli dhurriyyati wa man arada dzikrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, Allahu khairul hafidhan wa huwa khairul hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sekali wa yaqulu an yamini wa an aymani. Dan jihad sisi yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baca ayat tadi, baca Allahumma yuqaddimu ilaika baina yadayhi, itu Al-Falaq dan Allahumma yuhafidhu wa rahmatullahi wa huna shimal wal amam wal farq wal fawq wa tahta kama qala fil yamin fi al-tawaf.
Tsumma yaqul wa muhitan bi wa bihim wa yaqra'u surah wal ayat. Wa ba'da dhalika bi hadhihi du'a wa Allahumma ya kafil bala ikfina al bala qabla nuzuli minas samaa. Baca doa Allahumma inni uqaddimu ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku mengajukan kepadamu ma baina yadayya wa baina yadayya auladi, apa yang akan menimpa, apa yang akan terjadi antara diriku juga dengan anak-anak dan keluargaku, wa ahla dan semua di sekelilingku, wa man arada, siapa yang kita niatin. Jadi kalau ada orang yang niatin doa bisa disebutkan di sini. Itu kemudian baca suratul Falaq, kemudian baca Allahu khairul hafiz, kemudian ditiupin. Bukan gitu ya. Kalau menada yang gitu kasihan yang sampingnya. Jangan kasih kasihan. Soalnya kayak bacakan rotib Pak Hizib Nawawi. Nah, kayak gitu tapi bukan. Mungkin yang mondok paham. Intinya bukan gitu. Kalau gitu beneran, atau mungkin kesempatan Rifki mau balas dendam, Alfan tuh keliru. Nanti akhirnya tangkar lagi. Kalau wah ini udah sedih. Bukan ya. Atau Alfan yang ngantuk. Kanan, kiri, deni bes. Bukan gitu ya. Dibaca, bisa insya Allah diketik. Jadi baca doa tersebut kemudian di apa namanya? Apa bahasanya? Bukan bahasa Indonesianya. Ngeludah tapi nggak ngeludah. Intinya gitu. Ya, paham kan? Wakadhalika ja'alu ayat salam, membaca ayat yang di situ ada tulisan kelamat as-salam salam. Itu ada berapa? 5 ayat. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang terdapat lafaz salam. Dibaca salah 3 kali. Itu salam qawlan salam alaikum inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin salamun ala ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin salamun ala Yasin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadil mu'minin salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta. Ketika baca ayat tersebut kita niatin agar diri kita diberi keselamatan oleh Allah dan semua yang kita niatin. Keluarga kita yang kita niatin tersebut, apabila lafaz tersebut kita baca salamun. Fa inna min dzalik khufida wa sulima huwa wa man adkhala fi ilmihi. Maka insya Allah dengan wasilah lafaz-lafaz di dalam Al-Quran tadi 7 ayat yang di situ ada salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga diri kita dan keluarga kita dan kita semua. Wa amanu al-Habib Idrus bin Umar al-Badfur, Idrus bin Umar bin Al-Habsyi bin Umar Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ahad dalam ini Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah menyuruh salah satu muridnya ayat Quran idaf min nawazil, baca untuk menolak bala musibah
apa bencana yang akan diturunkan oleh Allah. Alladzi yanzilu fi akhir artinya yang akan diturunkan oleh Allah di pemungkasan min syahri Safar, itu awal hizb Imam Nawawi wa akhiruhu wa bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Jadi kita insyaallah bisa kita baca hizb Nawawi. Di situ kita baca hizb Nawawi kemudian sampai di lafaz bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar aku la nafsi wa la dini wa la ahli wa la uladi wa la mali wa la sampai akhir innaka ghalibun Allah wa rasuluhu. Wa qala karramallah, dan kita ulang-ulang enggak semuanya. Kalau semuanya lumayan. Jadi coba baca awal dari hizb Nawawi sampai akhirnya. Jadi lafaznya beberapa baris. Kita ulang-ulang minimal 3 kali. Kemudian itu dari adat-adat orang Arab. Kalau dari kitab Kagunatul Masyhur ada tambahan dari Kagunatul Masyhur yaitu karangan Syekh Abdul Hamid Qudsi rahimahullah. Ila anna majmu' alladhi nukila min kalam as-salihin annahu yanzilu fi akhir al-ayyam min Safar wa la muqaddim wa anna al-balad alladhi yufarriqu fi sa'ir al-sana kulluhu yanzilu fi dzalik. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya dari yang dikumpulkan oleh orang-orang dahulu dan kalam-kalam para wali Allah, para orang-orang soleh, bahwasanya mereka melihat, mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala di Rabu terakhir dari bulan Safar. Bala yang sangat besar yang akan terbagi dibandingkan selama setahun ke depan. Maka faman arada salam wa rahimu min dzalik. Barang siapa yang ingin selamat, pasti kita semua ingin selamat. Ada yang ingin selamat. Maka yang ingin selamat dan ingin dijaga oleh Allah, falyad'u bi awwal yawmin min Safar, maka doa di hari tersebut wa kana bi akhir al-yawmin. Maka bukan dari sebuah hari pertama, tapi juga mulai dari hari pertama dari bulan Safar. Di awal yamin Safar, oleh hari pertama. Kalau kita kami karena belum mungkin kita nggak baca dari hari pertama, minimal di Rabu terakhir kita baca. Wa kada fi akhir al-yamin bi hadha doa. Jawab berdoa Allah Subhanahu wa taala akan mencegah dari dirinya kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman amin. A'udzu bika min jalalika wa jalali wajhika wajhik wa jalali wajhik wa kamali jalali kursi an tujirani wa walidayya wa walidiyya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhibbu wa ma tuhibbu syarra qalbi min syarri hadhihi sanah wa waqini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra Safar ya rabbi nadar wa qini fi hadhihi syahr wa dahab salam wal afiyah wa sa'adah li wa lil walidi li wa walidi wa أولادي ولأهلي ومن أخرج من قلبي وجه المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian pada ayat ada Abdul Arifin min ahli kasyf Allah yang bisa berkasyaf, bisa melihat sesuatu yang gaib. Ada yang yanzilu fi kulli sana 300,000 wa 20,000. Jadi para wali Allah melihat dia Rabu terakhir dari bulan Safar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 320,000 bala musibah. Wa kullu dzalik fi yawmin akhir. Itu semua diturunkan
di Rabu terakhir di hari bukan satu Rabu terakhir dan di bulan Syawal. Kayak udah dari kelas apa nih? Makanya dikatakan karena itu diturunkan di Rabu terakhir tersebut, jadi hari yang sangat berat. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Makanya para wali Allah berwasiat untuk faman sholat fi dzalikal yaum arba'a. Barang siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat. Yaqra fi kulli raka'ah minha ba'dal Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu rukun untuk sholat setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Setelah kita baca surat Al-Fatihah, baca Inna a'tayna kal kautsar. Surat Inna a'tayna kal kautsar 7 kali. Setelah Inna a'tayna baca Qul sebanyak 5 kali. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Kemudian baca An-Nas 1 kali. Kemudian setelah itu selesai salam, kita baca salam dan berdoa setelah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidul quwa wa syadidul mihal khair. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dengan kemuliaan Allah dari semua bala yang akan turun di hari tersebut dan tahun tersebut. Dan mungkin insyaallah kita nanti akan kita cetak. Semua surat kita cetak, kita bagikan. Dan insyaallah kita yang besok yang punya uzur, yang punya waktu, nanti kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita baca zikir dan doa. Jadi diharapkan semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, bencana, wabah, penyakit, dan kita semua diberi umur panjang, sehat